selamat datang di sekolah minggu. Haleluya. Pertama-tama Cece mau perkenalkan dulu ya. Di sini Cece bersama dengan Sergio, Gracio, Sila, Velove. Oke, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk sekolah minggu. Kiranya Kau bimbing sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya supaya berjalan dengan lancar. Inilah doa dari anak-Mu. Haleluya, amin. Oke, untuk lagu pertama kita akan menyanyikan lagu Kudaki Daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau berbentang. Yesus besertaku, dia terbang tinggi di awan, ku seberang dalam samudra, ku dayung laut di semai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang tinggi di awan, ku selam dalam samudra, ku gayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, Engkau Yesusku. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan
sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan, jalan-jalan suka, jalan-jalannya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu lagi ya. Dan saat ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu, kemurahan Tuhan sudah memelihara hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur pada Tuhan karena kami masih bisa beribadah, masih memuji Engkau, masih bisa untuk mendengarkan firman Tuhan, walaupun melalui rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, tolong kami saat ini, ya kami boleh dengan konsentrasi belajar tentang firman Tuhan dengan sepenuh hati, untuk mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan pada kami, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak Tuhan. Tuhan juga berkati roh kami, agar boleh menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan bagi setiap kami. Terpuji Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita bertemu lagi hari ini. Lose akan membawakan bagian firman Tuhan yang diambil dari Raja-Raja. Kita tahu bahwa sejak bangsa Israel meminta raja untuk memerintah mereka, mereka sungguh-sungguhnya sudah menolak Tuhan. Dan Tuhan menuruti dan memberikan raja bagi mereka. Tentunya kalian masih ingat bukan? Siapa raja pertama yang Tuhan beri bagi bangsa Israel? Ya benar, Saul. Saul dipilih karena waktu itu adalah seorang pemuda yang gagah, yang dianggap bisa memenuhi keinginan bangsa Israel untuk memimpin bangsa Israel menjadi raja bagi bangsa Israel sesuai yang mereka kehendaki. Tetapi berjalannya waktu, Saul tidak taat pada Tuhan, sehingga Tuhan menolaknya. Saya berganti dengan Raja Saul, berganti lagi dengan Raja Salomo, dan seterusnya. Raja silih berganti. Tapi setelah Raja Salomo, raja-raja ke bawah banyak sekali yang melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di antaranya yang saat ini mau kita dengarkan yaitu tentang seorang raja yang sangat jahat, yang bukan hanya tidak mau menurut perintah Tuhan, malah melanggar, melawan Tuhan dengan menyembah berhala yang dibawa oleh istrinya, yaitu Ratu Isira. Berikut silakan adik-adik melihat video yang akan ditampilkan. Silakan melihat dengan seksama dan dengan serius. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izabel,
menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya.
Adik-adik sudah melihat bukan bagaimana ceritanya? Tuhan waktu itu mengutus seorang nabi yang begitu taat dan patuh datang pada Ahab yang begitu jahat. Padahal waktu itu Ahab sudah menangkap banyak nabi-nabi dan dibunuh. Tapi Tuhan mengutus Elia untuk datang pada Ahab memperingatkan dia atas dosa-dosanya dan Tuhan akan memberikan hukuman. Tentunya bukan gampang, bukan? Kita diutus pada seorang raja yang begitu jahat, yang berkuasa. Kalau kita mungkin kita takut, tapi Elia, walaupun mungkin dia takut, tapi dia taat pada Tuhan. Dia datang pada Ahab kan, memperingatinya bahwa Tuhan akan mendatangkan bencana bagi mereka karena kejahatannya yang menyembah para Baal, dewa-dewa. Setelah itu kita lihat apa yang terjadi. Tuhan melindungi Elia walaupun si Ahab ingin mencoba menangkap dan membunuhnya. Begitu juga Ratu Isabel mengutus anak buahnya, prajuritnya untuk menangkap Elia. Tidak berhasil karena Tuhan menyembunyikan Elia di padang gurun yang ada sungai kecil di sana untuk Elia tinggal di situ. Kenapa? Karena Tuhan akan mendatangkan bencana kelaparan, kekeringan bagi bangsa Israel. Dan di sana, di tempat yang di padang gurun, tapi yang ada airnya, Elia menikmati hidup di sana. Dia tidak kekurangan. Karena apa? Tuhan mencukupi makannya dengan mengirim burung gagak setiap harinya untuk memberi roti dan daging untuk dimakan. Air, karena ada sungai yang bisa diminum. Ketika airnya sudah mulai kering sungainya, Tuhan mengutus orang lain untuk membantu Elia. Siapa? Seorang janda yang miskin. Kok bisa, Ustaz? Kenapa janda miskin dikirim untuk menolong Elia? Ya, Tuhan tidak memilih orang kaya untuk menolong Elia, tapi memilih seorang janda miskin. Tapi hidup Elia tetap terpelihara. Dia aman dari kejaran prajurit Isabel dan juga Raja Ahab yang hendak menangkap dan membunuhnya. Dia aman dan terpelihara, tidak kekurangan makan dan minum, bisa istirahat dan tenang. Lalu apa yang terjadi Ahab? Raja Ahab walaupun dia kaya, seorang raja yang berkuasa, dia menghadapi bencana itu, melihat rakyatnya, bangsa Israel yang ikut-ikutan tuh menyembah Baal, menderita dengan kelaparan dan kekeringan. Kenapa? Karena ketidaktaatannya, kejahatannya. Mereka mengharapkan pada Baal, dia akan menolongnya, tapi Baal tidak menolong mereka. Karena yang bisa menolong mereka cuma Tuhan, Allah, yang telah menolong Elia waktu itu. Mereka tidak meminta pertolongan dari Tuhan, Allah aja, tapi meminta pertolongan pada dewa-dewa yang akhirnya tidak dapat pertolongan apa-apa. Mereka sengsara, tapi mereka bukannya bertobat. Raja Ahab bukannya bertobat, tapi malah menyalahkan Elia yang mendatangkan bencana. Pada itu ada hukuman Tuhan bagi mereka karena kejahatan mereka. Nah, dari sini adik-adik kita bisa lihat bahwa hanya pada Tuhanlah kita bisa berharap akan pertolongan. Hanya pada Tuhan ada pengharapan. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan yang bisa memelihara hidup kita, yang bisa melepaskan kita dari segala bencana. Bukan yang lain. Bukan dewa-dewa. Bukan dewa Baal, dewa Asyera yang disembah oleh Raja Ahab dan istrinya, dan juga membawa bangsa Israel untuk menyembahnya. Bukan. Karena ini hanya batu-batuan manusia, nggak bisa buat apa-apa. Mereka tidak berdaya menolong para penyembahnya, lain dengan Allah kita. Jika kita datang menyembah pada Allah kita dan meminta pertolongan, pertolongan akan datang pada kita. Sebagaimana Tuhan sudah menolong dan memelihara hidup Elia, Tuhan juga akan menolong kita dan memelihara hidup kita. Jadi jangan salah mengikuti langkah-langkah Ahab yang menolak Tuhan, menyembah berhala. Tapi ikuti Elia yang taat pada Tuhan, menyembah Allah dan mendapat pemeliharaan pertolongan dari Allah sepenuhnya. Demikian adik-adik, semoga adik-adik bisa mengikuti jalan Tuhan, percaya pada Tuhan sepenuhnya sepanjang hidup kalian, sehingga kalian selalu dipelihara, dijaga oleh Tuhan
dibantu oleh Tuhan dimanapun kalian berada. Amin. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk penutup, kita akan menyanyikan laguku istimewa. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye. Ya boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ya boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan